Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulahu amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala subhanahu fi muhkamit tanzil ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala habibuna al-mustafa Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di malam yang berbahagia ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan, ini merupakan salah satu cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang tetap istiqamah mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumul akhir kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih menggunakan kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan sekarang kita sudah masuk ke hadis yang ke-6. Insyaallah kita akan sama-sama belajar, sama-sama menambah wawasan keislaman kita, dan mudah-mudahan dengan kita selalu belajar dan selalu mencari tahu tentang Islam, mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap gerak-gerik kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita awali majelis kita dengan membaca basmalah. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ma qala, dari Abi Abdillah Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu telah dijelaskan atau telah nyata, wa innal haramu bayyinun, dan setiap yang haram itu juga sudah dijelaskan atau sudah jelas atau sudah terang, wa bainahuma, dan di antara keduanya, antara halal dan yang haram, umurun, ada perkara-perkara, mustabihat, yaitu sesuatu yang masih bingung ya, atau sesuatu yang tidak jelas asal usulnya, apakah dia halal ataukah dia haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak di antara manusia yang tidak mengetahuinya. Faman ittaqa syubhat, barang siapa yang takut terhadap subhat, faqad istabara li dinihi wa irdihi, maka ia telah menyelamatkan dirinya dan kehormatannya. Wa man waqa'a, dan barang siapa terjatuh,
fi syubhat, dalam subhat, waqa fil haram, maka ia akan terjerumus pada yang haram. Karra'iya al-hawl al-himad, seperti seorang pengembala yang telah mengembalakan dombanya atau hewan gembalaannya di ladang yang terlarang. Yushiku an yarta'a fi, lambat laun hewan yang digembalanya itu akan masuk ke dalamnya. Lambat laun hewan yang digembalanya di sekitaran ladang yang terlarang itu lambat laun akan memasukinya. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah, dan sesungguhnya setiap raja memiliki larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu, adapun larangan Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah yang haram. Ala wa inna fi jasadil mudghah, dan di dalam diri atau di dalam jasad ada segumpalan daging. Idza saluhat salahal jasad kullu, apabila daging tersebut baik, apabila segumpalan daging tersebut bagus, maka yang lainnya ikut bagus. Wa idza fasadat, dan apabila rusak, fasada jasadu kulluhu, maka seluruhnya akan rusak. Ala wahya qalbu, yaitu segumpalan daging itu adalah qalbu, yaitu hati. Insyaallah ini guru-guru kita, ya kiai-kiai kita sering membahas ini. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas, yang syubhat pun sudah dijelaskan. Tapi tidak mengapa, kita akan sedikit membahas, ya, kita sama-sama membahas hadis ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, innal halala bayyinun wal haram wa innal harama bayyinun. Baik. Al halal wal haram, halal wal haram, kata Allah, halal itu sudah dijelaskan melalui nabi-nabi kami, melalui utusan-utusan kami. Bahkan setiap nabi atau setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menjelaskan apa itu halal dan apa itu haram. Bagaimana seseorang jika terjatuh kepada yang haram, padahal sudah dijelaskan kepadanya halal itu begini, haram ini begini, tetapi dia memilih yang haram. Baik, kita temukan dulu dari dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala meminta seluruh makhluk, ya seluruh makhluknya, yaitu manusia, untuk mencari yang halal. Untuk apa? Mencari dan memakan yang halal. Kata Allah, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai seluruh manusia, yang artinya manusia, carilah di muka bumi ini, makanlah apa yang ada di muka bumi ini, yaitu apa? Yang halal-halal. Kalau ingin mencari rezeki, mencari nafkah, maka carilah dengan cara yang halal. Ini seluruh manusia. Tapi masya Allah, spesialnya orang beriman. Ketika Allah memanggil orang beriman, bukan lagi menggunakan anas, bukan lagi menggunakan insan, tetapi dengan amal yang selalu dipanggil dengan keimanannya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqna. Masya Allah. Kata Allah, seakan-akan Allah memanggil, hai orang beriman, kalau kalian selalu berusaha meningkatkan kualitas takwa kalian kehadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan kalian yang capek mencari rezeki, tapi rezeki itu diantar oleh Allah kehadapan kita. Makanya kata Allah, kalau kalian ingin mendapatkan rezeki yang baik, mendapatkan solusi, maka syaratnya selalu meningkatkan kualitas takwa kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah pasti, tidak ada satu janji yang Allah ingkari. Pasti ketika Allah berjanji pasti ditepati oleh Allah. Makanya Allah mengatakan, dimanapun kalian berada, dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala,
di saat kalian mendapatkan musibah, di saat kalian mendapatkan kesulitan, pada saat itu Allah akan menolong kalian. Makanya Nabi Yunus alaihissalam ketika masuk ke dalam perut ikan apa? Ikan paus. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus? Nabi Yunus bukan menyalahkan mereka, tetapi dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Masya Allah. Kata Allah, kalaulah Yunus ini bukan ahli zikir, bukan ahli zikir, maka aku perintahkan kepada ikan paus itu untuk menelannya sampai hari kiamat. Makanya kata para ulama, dimanapun kalian berada dan selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat kita mendapatkan kesulitan, pada saat itu Allah akan ingat kepada kita dan akan memberikan solusinya. Baik, ini yang halal. Banyak sekali contoh-contoh dari yang halal, baik dari segi makanan ataupun dari segi minuman. Begitu juga dalam yang haram. Allah sudah jelaskan, jangan sesekali kalian menyentuh yang haram. Barang siapa yang menghidupi keluarganya dengan makanan yang haram, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keberkahan rezekinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keberkahan rezekinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seluruh permintaannya, seluruh permohonannya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia selalu mengkonsumsi yang haram. Makanya kata Allah, orang yang sering memakan makanan yang haram dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak di yaumil akhir nanti mereka akan diberikan makanan yang sangat lezat oleh Allah dari neraka. Makanan yaitu makanan zakum. Kata para ulama, buah zakum ini buah yang sangat menakutkan, buah yang dipenuhi oleh duri. Ketika seseorang memakan buah ini, seketika kerongkongannya hancur. Tapi dipaksa oleh ulama Zabaniyah untuk memakan makanan tersebut. Setelah mereka makan, Allah berikan minuman yang lezat. Apa itu? Minuman nanah dan darah. Itu minuman yang lezat. Kata Allah, ma yakuluna fi butunihim illa nar. Bukanlah mereka makan, tetapi api yang mereka masukkan ke dalam perut mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita mengingat kisahnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Bagaimana ketakutan Umar bin Khattab dengan hal-hal yang haram. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab sedang duduk menunggu susu dari sahabatnya. Tiba-tiba sahabat ini datang. Wahai Umar, hadal laban, ini susu untukmu. Kemudian Umar mengambilnya. Kemudian meminumnya. Setelah diminum, apa kata Umar? Wahai, sungguh celakalah dirimu. Engkau telah memberikan susu, telah memberikan susu unta ini kepadaku, tetapi engkau telah menyeretku dan melemparkan ke dalam neraka. Kemudian dia mengatakan, dari mana kamu mendapatkan susu ini? Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku ambil susu ini dari zakatul mukminin, dari zakatnya kaum muslimin. Apa kata Umar? Demi Allah, engkau telah memasukkan bara api ke dalam perut Umar bin Khattab. Coba bagaimana ketakutannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kemudian sampai istrinya mengatakan, wahai Umar, minumlah, karena juga engkau bagian dari kaum muslimin. Kata Umar, demi Allah, aku gak mau meminum susu ini sampai kaum muslimin memberikan izin kepadaku, barulah aku meminumnya. Masya Allah, itu para sahabat dulu. Begitu juga ketika membagikan minyak kepada kaum muslimin. Suatu ketika istrinya mengikut membagikan. Setelah semua dibagikan, di dalam kendi itu ada sisa-sisa minyak. Datang anaknya, Masya Allah, datang anaknya ngambil, diolesin ke rambutnya.
berkata sama Umar, "Mada fa'alta? Apa yang kamu lakukan?" "Aku hanya mengambil sisa-sisa minyak ini wahai ayahku. Aku ingin tahu ke rambutku supaya apa? Supaya hitam." Apa kata Umar? "Demi Allah, ini hal yang haram." Dicukur oleh Umar bin Khattab, dicukur rambut anaknya. Dia mengatakan, "Demi Allah, aku tidak mau ada sedikit setetes minyak yang menempel di tubuhmu, karena ini minyaknya kaum muslimin." Segitunya mereka takut dengan hal yang haram. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang selalu menjaga dirinya dari hal-hal yang haram, maka hatinya akan mendorong dirinya untuk selalu melakukan kebaikan. Begitulah yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim, jika hati seseorang sehat, jika hati seseorang bersih, maka hati inilah yang akan membimbing pelakunya, akan mendorong pelakunya untuk selalu mengerjakan apa? Kebaikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ambil lagi salah satu contoh tentang yang haram. Bagaimana para sahabat, para tabi'in takut dengan hal-hal yang haram. Di antaranya Abu Darda. Abu Darda itu Pak memiliki kebun yang sangat luas. Suatu ketika ada anak yatim menebang satu pohon kurma orang Yahudi, ditebang karena orang Yahudi itu menanam kurma di samping rumahnya. Kalau rumah pohon kurmanya nggak lurus tapi bengkok masuk ke area orang anak yatim ini. Akhirnya anak yatim ini menebang karena mengganggu rumahnya, ditebang sama dia. Orang Yahudi nggak terima, protes, datang ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai dengan kisah yang panjang, kata Yahudi ini, "Aku nggak mau, aku nggak ridho, aku nggak ikhlas, pokoknya harus diganti pohon kurma ini." Kata Nabi, "Siapa yang ingin menjual satu kurma orang Yahudi ini dengan jannahnya Allah Subhanahu wa taala?" Semua sahabat diam. Tiba-tiba Abu Darda mengangkat tangannya, "Ya Rasulullah, saya yang akan menjual dan menggantikan satu pohon kurmanya orang Yahudi ini dengan pohon kurmaku yang ada di pinggiran Madinah." Masya Allah. Akhirnya kata Abu Darda, "Wahai Yahudi, silakan kamu pergi ke sana dan itu sudah menjadi milikmu. Ambil seluruh buahnya." Akhirnya Abu Darda pulang, lari dengan gembira. Begitu sampai di kebun, Rasul mengatakan, "Ya Ummi Darda, ukhruji minal bustan." Wahai istriku Ummu Darda, keluar dari kebun ini. Kebun ini bukan milik kita lagi. Kebun ini sudah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sudah aku jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar. Tiba-tiba anaknya masih kecil, ambil kurma. 3 butir diambil. Satu ditaruh kantong, satu dipegang, satu dimakan. Keluar. Begitu mau keluar dari kebun, kata ayahnya, "Ya bunayya, wahai anakku, ma fi fami, apa yang ada di mulutmu?" Kata anaknya, "Enggak ada sesuatu." "Enggak ada." Kata ayahnya, "Apa yang ada di dalam mulutmu? Buka." Dia mengatakan, "Tidak ada wahai ayah." "Buka." Akhirnya dipaksa, dicekik. Ternyata diambil. "Ya bunayya, hadza laysa minna." Anakku, ini bukan milik kita. Ini sudah miliknya orang Yahudi. Jika engkau memakan ini, maka engkau telah memakan yang haram. Jika engkau masukkan dalam tubuhmu dan dia berkembang dalam tubuhmu, ketahuilah hidupmu tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambil, insyaallah. Kemudian dilihat lagi, "Masih ada apa di tanganmu?" "Enggak ada, ayah, enggak ada." Dipegang, dibuka. Ternyata dia mengatakan, "Ini juga bukan milik kita lagi. Ini sudah miliknya Allah." Tinggal disatunya. Kemudian kata istrinya, "Wahai suamiku, apa salahnya kita ambil satu untuk anak kita?" Kemudian kata Abu Darda, "Demi Allah,
aku tidak mau menghidupi, membesarkan anak dan istriku dari sesuatu yang haram. Aku takut kelak mereka akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panasnya api neraka. Begitulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana kekhawatiran dan ketakutan mereka terhadap yang haram. Masya Allah. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah setiap kita ingin mencari rezeki, ingin mencari nafkah, pernahkah kita berpikir setiap nafkah yang kita dapatkan, pernahkah kita berpikir apakah ini aku dapatkan dari yang halal ataukah dari yang haram? Ketika aku mendapatkan yang haram dari yang haram, apakah pantas aku berikan kepada anak istriku? Ketika aku dapatkan dari yang haram, apakah pantas aku infakkan kepada kaum muslimin? Pernahkah terlintas dalam pikiran kita seperti itu? Kemudian kita berpikir, apakah ini kita dapatkan dari yang halal? Kalau kita mendapatkan dari yang halal, maka kita akan bagi dua. Satu, kita berikan kepada anak dan istri kita. Satunya kita sedekahkan kepada kaum muslimin. Begitulah yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rizki yang kita kumpulkan saat ini sepenuhnya bukan milik kita. Di situ juga ada haknya kaum muslimin yang wajib kita tunaikan, yang wajib kita berikan. Nah, inilah tentang yang harus supaya panjang kalau kita ringkas. Sampai jam berapa? Sampai Isya. Masya Allah sampai Isya. Nanya jangan banyak-banyak ya. Insyaallah. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kisah dari para sahabat Nabi. Nah, coba kita ambil dari kalangan tabi'in. Ya, kalangan tabi'in ada seorang wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Dia memiliki 3 anak. Wanita tua, miskin, tidak ada apa-apa yang diberikan kepada anak dan istrinya. Suatu ketika ada rombongan kementerian yang ingin safar. Di tengah perjalanannya mereka memberikan instruksi untuk istirahat. Akhirnya mereka istirahat, buat kemah, kemudian menyalakan obor. Setelah menyalakan obor, wanita tua ini melihat ada cahaya yang masuk ke dalam rumahnya. Maka bergegaslah wanita ini mengambil apa? Mengambil sabutannya. Dia merajut, membuat bantal. Kemudian dia merajut, masya Allah ya, dengan cepat-cepat dia merajut. Setelah itu dikumpulkan, esok harinya baru dijual ke pasar. 2 hari berlalu, kemudian terlintas dalam pikirannya, cahaya ini berasal dari kementerian, dari rombongan kementerian. Kalau bahasa kita ya. Kemudian pantas gak aku mengambil upah dari cahaya mereka? Akhirnya pertanyaan ini selalu membuat dirinya gelisah, enggak tenang. Halal, haram, syubhat. Halal, haram, syubhat. Itu yang selalu mengganggu pikirannya. Dia enggak tenang sebelum dia mendapatkan jawaban dari seorang ulama. Akhirnya dia bergegas mencari tahu, apakah yang aku dapatkan ini yang dari yang halal ataukah yang haram. Akhirnya dia berkeliling, kemudian bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian dia mengatakan, wahai Imam, diceritakanlah kisahnya. Pertanyaannya, apakah aku mendapatkan yang halal ini dari yang halal atau yang dari yang haram? Kata Imam Ahmad, wahai saudariku, demi Allah tidak ada wanita yang lebih takut darimu kecuali engkau. Ketahuilah wahai saudariku, harta yang kau dapatkan dari cahayanya itu tidak akan mengurangi minyak goreng mereka, minyak mereka. Engkau hanya memanfaatkan cahayanya, dan hasil yang kau dapatkan dari cahaya itu insya Allah halal
bukan haram. Begitulah para tabi'in radhiyallahu anhu, ya, bagaimana ketakutan mereka terhadap makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi ya. Kita ini ada sesi tanya jawab enggak? Apa kita selesaikan? Masih 12. Enggak ada sesi tanya jawab, Pak? Lanjut aja. Oke, baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita percepat aja biar kita enggak salah paham nanti. Kita langsung. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah Subhanahu wa taala adalah yang haram. Ala wa inna fi jasadil budghah, dan di dalam hati itu terdapat segumpalan darah. Idza salaha jasadu kullu. Jika segumpalan daging ini bagus, jika segumpalan daging ini baik, maka seluruhnya akan ikut baik. Wa idza fasada al-jasadu kullu, dan apabila segumpalan daging ini rusak, maka seluruhnya akan rusak. Apa itu? Dialah hati. Nah, ini insyaallah sering guru-guru kita ya kita menjelaskan ini, tapi sedikit kita akan bahas ya. Sedikit kita akan bahas. Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan hati itu ada 3 jenis, ada 3 tingkatan. Satu disebut dengan hati salim, hati yang selalu bersih. Kemudian yang kedua, hati yang tidak pernah diintrospeksikan oleh pelakunya, oleh orangnya, yaitu apa? Hati yang ngambang, hati yang sakit. Yang ketiga yaitu hati yang mati. Kata Abdullah bin Mubarak, hati ini jika diperhatikan setiap harinya, setiap detiknya tentang keadaannya, apakah dia sehat ataukah sakit atau dia sudah mati. Kata Abdullah bin Mubarak, seseorang kalau sudah menemukan dirinya, ya, menemukan hatinya sudah sakit, maka dia harus segera memberikan obat, memberikan makanan yang lezat supaya hatinya sehat, supaya hatinya kuat, sehingga hati inilah yang mendorong, membimbing hidup kita menjadi hidup yang lebih bermanfaat. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menemukan Ustaz? Apakah hati kita ini sakit atau mati atau masih sehat? Kata Abdullah bin Mubarak, satu, jika kalian menemukan bermalas-malasan untuk melakukan kebaikan, ketahuilah hati Anda telah mengalami sakit. Jika ada kebaikan di depan mata kita, kemudian kita menghilang atau menghindarinya, kata Abdullah bin Mubarak, ketahuilah hati Anda saat ini sedang sakit. Jika ada suatu kebaikan dan selangkah lagi untuk mendapatinya, kemudian kita tidak mau melakukannya, malah kita pergi meninggalkannya, kata Abdullah bin Mubarak, ketahuilah hati Anda telah mati. Bagaimana cara mengobatinya hati yang sakit supaya hati itu sehat kembali, supaya hati itu kuat kembali? Kata Abdullah bin Mubarak, ada 2 cara mengobati hati. Satu, berikan minuman yang lezat, yaitu dengan apa? Tilawatul. Ini kalau kita sakit kepala, kita minum apa? Potrek, ya. Kalau kita sakit perut, kita minum apa? Banyak ya. Nah, kalau kita sakit atau sakit kepala, kita bergegas minum obat atau kita akan mendiaminya dulu? Pasti bergegas dia mencari obat, bergegas ke dokter. Penyakit apa yang saya alami saat ini? Begitu juga dengan seorang muslim, ketika menemukan hati yang sakit, maka dia harus bergegas
memberikan obat supaya hatinya sehat. Kata Abdullah bin Mubarak, obat yang pertama kali diberikan kepadanya adalah tilawatul Quran. Terus tilawatul Quran. Ini obatnya, ini minumannya. Baru minuman. Makanannya apa sih? Makanannya kata Abdullah bin Mubarak, semua kebaikan itu adalah makanannya hati. Bukan cuma manusia yang butuh makan, hati juga butuh. Bukan manusia yang butuh minum, hati juga butuh. Supaya sehat dan kuat. Kalau hati sudah sehat, kalau hati sudah kuat, ketika pelakunya ingin melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti hatinya akan mengatakan jangan. Ini yang diharamkan oleh Allah. Ini adalah maksiat kepada Allah. Bagaimana ketika kamu melakukannya, begitu kau masuk ke dalamnya, tiba-tiba Allah mencabut nyawamu. Apa kamu tidak malu dengan Allah yang telah menciptakanmu dengan apa? Dengan fitrah. Kemudian kau datang ke hadapan Allah dengan berlumuran dosa. Pasti ada hati yang akan berbisik kepada kita supaya kita meninggalkan perbuatan yang haram, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hati, inilah makanan dan minumannya hati supaya hati itu semakin sehat dan kuat. Kalau sudah sehat dan kuat, siapapun yang mau menyogok kita, siapapun yang mau menggoda kita, insya Allah tidak akan tergoda. Karena ada hati yang selalu membimbing hidup kita untuk terus berada di jalan yang benar, terus berada dalam kebaikan. Tapi kalau hati yang sudah sakit, ini yang sudah rapuh, mudah kita ombang-ambingkan orangnya. Pelakunya mudah kita ajak ke sana ke sini. Apalagi hatinya sudah mati. Kalau hati sudah mati, nah itulah akhir tujuan hidup kita. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika hati ini sudah mati, maka lakukanlah perbuatan yang kamu suka saat ini. Karena hati itu sudah tidak lagi membimbing hidupmu dengan yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada 3 menit kita tanya jawab sedikit mungkin ada pembahasan ini ada perkataan-perkataan atau penjelasan yang kurang jelas bisa Bapak dan Ibu tanyakan kembali. Silakan Pak. Baik. Bolehkah kita memakan makanan yang haram dalam darurat? Boleh. Pada zaman, kita ambil contoh dulu, zaman Khalifah Umar bin Khattab, pernah suatu ketika ada seorang pegawai, seorang pekerja yang tidak digaji oleh tuannya. Kemudian pekerja ini karena kelaparan, berhari-hari nggak makan, akhirnya dia mengambil nafkahnya tuannya, onta tuannya disembelih. Kemudian mereka makan. Bukan cuma mereka, tapi dibagikan kepada kaum muslimin sama mereka. Kemudian dilaporkanlah kepada Umar bin Khattab. Kata Umar, kalau yang seperti ini sudah digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang halal, yang haram dirubah menjadi halal inda darurat, dalam keadaan darurat. Tetapi ketika kita safar, kemudian kehabisan bekal, kita nggak punya bekal lagi, kemudian kalau kita nggak makan, kita akan mati. Di depan kita ada 2, 1 bangkai, 2 kebun buah orang. Pertanyaannya, mana yang kita pilih? Dua-duanya haram. 1 bangkai, 1 buah. Ini pun buah punya orang. Kalau kita ambil juga haram, kan? Dua-duanya ini haram. Mana yang kita pilih? Bangkai atau buah?
Yang paling dua-duanya enak ini Pak, kalau dirasa. Mana yang kita pilih? Berarti lebih pilih bangkai. Baik, kata para ulama, kalau kita menemukan seperti ini, kita memilih yang lebih bermanfaat. Apa itu? Yang tadi sudah saya jelaskan. Sesuatu yang haram akan berubah menjadi halal dalam keadaan darurat. Tapi ada syaratnya. Ketika kita memakan yang haram, jangan sampai kenyang. Satu, jangan sampai kenyang. Dua, tidak boleh dibawa. Ini syaratnya. Satu, boleh makan yang haram, tetapi jangan sampai kenyang. Dua, tidak boleh dibawa. Hanya mengganjal perut. Nah, kalau kita bawa, berarti yang kita bawa itu yang haram. Makanya berubahnya menjadi halal karena untuk mengganjal perut kita supaya tidak mati. Nah, kalau ada yang tadi ya antara bangkai dan buah, maka kita lebih memilih yang buah. Ya, kita milih buah. Makan ya secukupnya. Jangan sampai kalau kita safar ya tiba-tiba di situ ada buah orang, insya Allah halal karena darurat. Apa sambil masukin ke dalam tas, gendong. Nah, ini ada kejadian Pak ya, ada kejadian ketika kita safar ya, qadarullah pada saat itu bekal yang kita bawa ketinggalan. Jalan 1 hari ya, enggak makan, enggak minum, bismillah jalan. Malamnya kelaparan, cari buah, enggak ada. Jalan terus, masya Allah. Begitu jalan, tiba-tiba ada pohon buah orang. Masya Allah, teman kita langsung mengatakan halal, insya Allah halal, sambil masukin tas, halal. Nah, ini yang haram ya, jangan diikutin. Yang seperti ini haram. Yang halal itu memakan secukupnya, jangan sampai kenyang. Kalau kita makan sampai kenyang, itu juga yang haram. Nah, seperti wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya tadi ya. Saya minta maaf kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان